101,1 Radio Smart FM Makassar. Halo, selamat pagi Smart Listener, apa kabar Anda pagi hari ini? Ya, kembali beraktivitas di hari Senin, tepatnya di 8 Maret 2021. Dan pagi hari ini Smart Listeners, ya, kembali kita ikuti spesial program untuk pagi hari ini. Kita bersama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham RI. Dan untuk tema yang kita akan bahas untuk pagi hari ini, Smart Listener, penyebarluasan informasi administrasi hukum umum atau AHU di wilayah Sulawesi Selatan. Dan sekali lagi Smart Listener, untuk pagi hari ini saya sudah menghadirkan beberapa narasumber pagi ini yang tentunya kita akan ajak berdiskusi, dan kami juga menginformasikan bahwa siaran ini kami live secara audiovisual di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, yang pertama saya sapa dulu, di sini sudah ada Ibu Meliana, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dukcapil Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Meli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Gimana kabarnya, Bu? Ya, alhamdulillah baik. Ya, ini merupakan kedatangan yang pertama dan tentunya nanti akan berulang gitu ya. Insyaallah. Baik, dan untuk pagi hari ini juga sudah hadir bersama kami di studio Bapak Muhammad Al-Ghazali, Kasih Sistem Informasi Dokumentasi DPM PTSP Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Al. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan juga salam buat para pendengar Smart FM 100,1. Ini cukup lama ya kembali bersama dengan Pak Al ya, untuk pagi hari ini. Baik, dan ya Smart Listener, untuk tema kita pagi hari ini mengenai penyebarluasan informasi administrasi hukum umum AHU di wilayah Sulawesi Selatan. Dan sekali lagi kami informasikan untuk Anda juga bisa berinteraksi bersama kami melalui line WhatsApp di 0811461011 dan juga live chat di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, sebelum kita lebih banyak lagi mengetahui ya bagaimana penerapan dari penyebarluasan informasi administrasi hukum umum atau AHU ini, mungkin saya langsung saja ke Pak Al ya. Pak Al, untuk informasi penyebarluasan informasi administrasi hukum umum atau AHU ini mungkin bisa memberikan sedikit gambaran apa sih sebenarnya penyebarluasan ataupun informasi administrasi hukum umum atau AHU ini, Pak Al, silakan. Baik, jadi kalau melihat tema yang diberikan tadi, saya melihat ada sinkronisasi antara AHU dan OSS. Iya. Ini sehubungan dengan kerja kami di DPM PTSP. Ya, jadi disingkat AHU gitu ya? Ya, AHU. Jadi sedikit gambaran menyangkut AHU, walaupun ini adalah bagian dari kenotariatan atau Kemenkumham. Jadi AHU itu administrasi hukum umum. Hubungannya dengan OSS di sini. Jadi isi dari AHU itu banyak produk yang mereka keluarkan, Kementerian Hukum dan HAM keluarkan, seperti contoh kecilnya pendaftaran perusahaan seperti PT, CV, yayasan, perkumpulan, koperasi dan lain-lain. Jadi hubungan dengan OSS ini adalah AHU ini, kalau dulu kita sudah mengenal tentang AHU, namun ditingkatkan ke tingkat online. Jadi kalau online itu ada istilahnya di kenotariatan itu ada SABU, Sistem Administrasi Badan Hukum, SABH, Harjo Sistem Administrasi Badan Usaha. Kalau dulunya kan manual, sekarang sudah terintegrasi dengan OSS, di mana juga ini ada integrasinya dengan kependudukan. Jadi dasar orang membuat OSS itu, OSS dulu saya jelaskan. OSS adalah online single submission atau perizinan berusaha secara terintegrasi. Berbicara integrasi tadi erat kaitannya dengan sinkronisasi. Jadi sebelum membuat perizinan, kita jelaskan dulu peraturannya mulai di tahun 2018 atau nama PP 24 tahun 2018. Dengan isinya adalah OSS. Jadi perizinan berusaha di seluruh Indonesia sudah menggunakan OSS. Jadi sudah online. Untuk masuk ke OSS ini dibutuhkanlah pendaftaran melalui AHU tadi.
jika suatu perusahaan sudah mendapat nomor dari AHU atau sudah terdaftar, inilah yang menjadi integrasi untuk masuk ke sistem OSS. Selain OSS, selain AHU, integrasi itu di dalam OSS ada perpajakan, ada kependudukan. Karena dasar membuat atau mendaftar harus mendaftarkan loginnya dengan menggunakan NIK. NIK, nomor induk kependudukan. Setelah itu baru mengambil atau menarik data legalitas suatu badan usaha atau usaha ini melalui AHU. Nah, inilah tadi sinkronisasi atau integrasi yang dimaksud. Sekedar informasi bagi masyarakat yang dulunya hanya mengenal SIUP, TDP dan izin gangguan, sekarang ada transformasi berubah menjadi, kalau dulu TDP sekarang namanya NIB. TDP kepanjangan dari tanda daftar perusahaan. NIB nomor induk berusaha. NIB ini layaknya nomor induk kependudukan. Jadi satu perusahaan satu akun. Dan di dasarnya ini berdasarkan nomor induk kependudukan pembuatan akun dalam OSS. Jadi anggaplah saya mempunyai 10 usaha, namun akun OSS-nya cuma 1. Oh begitu, bisa seperti itu Pak? Iya. Jadi dalam OSS ini memang semua terintegrasi. Sekedar informasi, jika kita memiliki akta notaris di bawah tahun 2019, untuk seluruh pendengar Smart Listener segera bisa mengupdate legalitas usahanya untuk diperbarui ke tahun yang sekarang. Kenapa harus diperbarui itu Pak? Iya. Karena sistem integrasi atau online ini baru dimulai di 2018, efektifnya di 2019 lah. Dan rata-rata bagi pelaku usaha yang sudah punya akta notaris tentunya tidak dapat terintegrasi karena masih menggunakan yang lama. Jadi itulah fungsi AHU. Kalau dulu juga mungkin di bidang usahanya 4 digit, sekarang 5 digit. 4 digit, sekarang 5 digit. Jadi inilah yang perlu diintegrasi di semua notaris-notaris terdekat. Oke, Pak Al, sepertinya diinformasikan ya bahwa online single submission atau OSS ini diterbitkan oleh lembaga OSS ya. Waktu dan atas nama menteri, pimpinan lembaga dan juga gubernur ini melalui sistem elektronik yang terintegrasi begitu ya Pak? Ya betul. Oke. Jadi OSS ini selama kita memiliki akses internet, silakan kita mendaftar sendiri. Kalau dulu model pelayanan perizinan itu kita datang ke PTSP, membawa berkas. Sekarang sudah secara online. Kita daftar sendiri melalui akun email kita sendiri. Jadi daftarnya sendiri sampai proses cetaknya juga cetak sendiri. Disitulah fungsi, semakin banyak integrasi suatu sistem, semakin memudahkan layanan kita. Oke. Dengan adanya OSS ini ya, Pak Al, ini sudah berjalan berapa lama, Pak? OSS kalau regulasinya kan di tahun 2018 bulan ya? Agustus mulai, namun efektifnya di 2019. Oke, efektifnya 2019, kemudian sekarang ini 2021 begitu ya. Itu tentunya ada tantangan juga kan. Apa sih yang selama 2 tahun ya, 2019, 2020, 2021, apa sih yang menjadi tantangan begitu Pak untuk masyarakat juga? Ya, jadi tantangan untuk masyarakat sebenarnya ini edukasi yang masih belum terlalu menyeluruh. Ya, jadi masih banyak masyarakat yang mengenal pola lama seperti SIUP, TDP dan situ tadi. Dan kendalanya masyarakat masih banyak, ada beberapa masyarakat yang masih menginginkan secara manual karena belum memahami dan belum tahu. Inilah mungkin fungsinya kami ada di sini juga untuk melalui media menginformasikan dan mengedukasi masyarakat. Jadi sekali lagi intinya dalam OSS itu itulah hal yang penting adalah menyangkut AHU-nya. Ya.
Oke, Pak Al, apa saja sih langkah untuk penggunaan OSS begitu, OSS ini, Pak? Iya, jadi langkah pertama Iya. pembuatan akun dulu. Pembuatan akunnya. Iya, jadi kalau yang namanya sistem online pasti sudah menggunakan akun. Akun ini kita masukkan nomor telepon, email. Setelah itu kita masuk membuka email. Setelah buka email ada akun OSS di dalamnya. Jadi ceritanya memang masyarakat sendiri yang mendaftarkan. Jadi setelah itu mendapat akun, mendapat login OSS, baru kita mengambil data legalitas. Data legalitas inilah sinkronisasi antara masyarakat dan AHU-nya ini. Masukkan nomor AHU dan nama usaha. Jadi sistem yang ada di Kemenkumham itu tertarik datanya ke OSS. Kalau NIK-nya kan sudah mendaftarkan berdasarkan nomor induk kependudukan, jadi profilnya sudah jelas. Di dalamnya setelah menarik data dari Kemenkumham, disitulah terlihat siapa pemegang saham, bagaimana bidang usahanya, apa-apa usaha yang bisa diambil. Itu langsung ketahuan gitu ya? Ya, langsung ketahuan. Dan hal yang berikut adalah menyangkut masalah pajak. Di sistem OSS jika ada sangkutan pajak, otomatis kita tidak bisa mendapatkan nomor induk berusaha. Inilah fungsi integritasnya. Jadi akan Anda dapatkan jika ada sangkutan pajak, akan ada dapatkan dashboard yang tertulis silakan ke kantor pajak terdekat. Jadi hal yang pokok dalam OSS adalah AHU dan pastikan pajaknya tak bermasalah. AHU dan pastikan pajaknya tak bermasalah. Tidak bermasalah ya. Atau diselesaikan kewajibannya. Kewajibannya diselesaikan gitu ya, biar pengurusannya biar lancar gitu ya. Baik Pak Al dan juga Ibu Meli, kita break dulu ya untuk sesaat. Dan ya Smart Listener, kami juga mengundang Anda untuk bisa berinteraksi ya pagi hari ini. Sekali lagi ya, untuk Anda yang ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang informasi AHU ya, Administrasi Hukum Umum. Kemudian Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui line WhatsApp kami di 0811461011. Kemudian untuk channel live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Smart Listener, Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Baik, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami di special program untuk hari ini dan masih bersama Pak Al Ghazali dan juga Ibu Meli. Dan sekali lagi untuk Anda yang ingin mengetahui lebih banyak lagi terkait AHU atau Administrasi Hukum Umum, silakan Anda juga bisa bergabung bersama kami di line WhatsApp di 0811461011 dan juga di live chat channel YouTube Smart FM Makassar. Jadi Smart Listener, untuk AHU ini merupakan Administrasi Hukum Umum. Ini merupakan kegiatan kenotariatan atau notaris ya. Jadi untuk memudahkan masyarakat untuk pengurusan AHU ini dalam pendirian suatu usaha, tentunya kita mengenal adanya istilah OSS atau Online Single Submission ya. Sebelum saya ke Ibu Meli, saya kembali lagi ke Pak Al. Pak Al, mengapa Persekutuan Komanditer ini juga harus terdaftar di sistem Sabu atau aplikasi kenotariatan ini, Pak Al? Baik. Jadi sekali lagi di OSS itu membutuhkan integrasi. Integrasi ini salah satu solusinya adalah melalui registrasi melalui AHU. Jadi kalau dulu memang PT sudah memiliki AHU, itu kalau kita membuat PT di notaris pasti paket dengan AHU-nya. Namun untuk Persekutuan Komanditer ini diregistrasi di Kemenkumham semata-mata dan memang tujuannya untuk peningkatan ke layanan publik secara online. Layanan online inilah yang dibutuhkan untuk mengintegrasikan ke oss.go.id. Jadi kebutuhan data intinya. Kebutuhan data ya. Oke, ini korelasinya dengan NIK tadi juga ya. Iya, betul. Saya langsung saja ke Ibu Meli. Ibu, ini kaitannya nih Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil dalam AHU ini. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi Ibu Meli. Silakan. Baiklah pendengar Smart Listener, Smart Listener. Ya, silakan Ibu. Ya, baiklah untuk peran serta dari AHU ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah
bahwa mencatat segala apa yang menjadi dasar seperti pencatatan dalam hubungannya dengan AHU ini adalah masalah kewarganegaraan. Ya, ini yang erat sekali hubungannya. Yang seperti dibilang Pak Al tadi, semua ini kan berbasis NIK. Ya, memang yang begitu yang semua berbasis nomor induk kependudukan. Karena tugas pokok Dinas Kependudukan Catatan Sipil ini adalah menerbitkan NIK bagi warga negara Indonesia atau penduduk. Nah, karena penduduk ini terbagi penduduk Indonesia sendiri dan orang asing. Orang asing. Yang mana kami mencatat dalam hubungannya AHU ini adalah masalah kewarganegaraan. Yang mana yang kami mencatat ini adalah kebanyakan yang kawin campur. Nah, istilahnya yang orang Indonesianya pria orang Indonesia dan wanita asing. Begitupun sebaliknya. Nah, di pencatatan sipil perannya ini adalah mencatat apabila mereka kawin di Indonesia ataupun di luar negeri, pencatatannya itu tetap ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Itu yang peran kita untuk pencatatan dalam hubungannya AHU ini. Oke. Untuk dasar hukumnya itu seperti apa, Ibu? Dasar hukum yang ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, ini. Terus yang kedua Undang-Undang 12 Tahun 2004 tentang 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Ini yang merupakan dasar hukum dalam hal HU ini. Jadi beberapa poin Ibu ya untuk dasar hukum yang mengatur tentang kewarganegaraan begitu ya. Tujuan pelaporan kewarganegaraan, kemudian tujuan pendaftaran penduduk yang berkaitan dengan orang asing itu seperti apa, Ibu Meli? Tujuan untuk mencatat orang asing ini adalah mengetahui bahwa memberikan identitas dan tentang perkawinannya dan pada saat anak yang lahir, hal pencatatan akte kelahirannya dan pemberian NIK kepada anaknya. Itu sebagai hak yang harus didapatkan sebagai warga negara begitu ya? Iya. Kemudian untuk pelaporan pencatatan sipil yang berhubungan dengan warga negara asing, kemudian terkait untuk perkawinan campuran ini selama ini seperti apa, Ibu, di Sukcapil Kota Makassar? Dalam hal pencatatannya, karena Indonesia mengenalkan dui kewarganegaraan. Apabila pencatatan setelah melakukan pernikahan dicatat ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil, apabila anak yang lahir, anak ini mau ikut warga negara yang mana? Itu ditentukan setelah anak umurnya usianya berapa tahun, Ibu? 18 tahun kan 18 baru. tahun. Iya, dia sudah bisa memilih kewarganegaraannya. Tapi pada saat mencatat ya terserah yang orang tua dia mau ikut kewarganegaraan mana? Apakah kewarganegaraan ibunya orang Indonesia atau ayahnya orang yang orang Australia? Itu sebagai hak seorang anak ya untuk menentukan kewarganegaraan yang mana yang mereka pilih ya. Oke. Sebelum kita lanjutkan lagi Bu Meli dan juga Pak Al, kita ada live chat yang sudah masuk di pagi ini, dan sekali lagi untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami buka ya untuk line WhatsApp di 0811 4610 11. Kemudian untuk live chat di channel YouTube Smart FM Makassar juga silakan ya. Baik, untuk yang pertama ini dari akun apakah OSS terintegrasi dengan perpajakan? Nah, ini untuk Pak Al ya. Ya, ini dari akun Sikat Sepatu. Apakah OSS terintegrasi dengan perpajakan? Kemudian ada juga pertanyaan berikutnya, apa saja produk legalitas di dalam OSS itu? Kemudian untuk Ibu Meli, perihal anak campuran ini perkawinan dari untuk campuran, bagaimana regulasi yang berjalan dan teknisnya itu seperti apa katanya? Saya langsung saja ke Pak Al dulu nih. Baik. Jadi ada dua pertanyaan tadi.
Baik, jadi apakah OSS terintegrasi dengan perpajakan? Dan seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa OSS itu adalah yang namanya online single submission. Jadi ada bagian-bagian di dalamnya. Jadi secara bertahap makin banyak integrasi yang akan didapatkan. Yang pertama tadi integrasinya dengan kependudukan. Jadi sekarang kita melakukan pendaftaran atau layanan-layanan itu berbasis kependudukan. Selain berbasis kependudukan, NIK juga berbasis perpajakan. Jadi ada nomor pokok wajib pajak. Saya lupa tadi sampaikan bahwa harus menyiapkan NPWP. NPWP juga. NPWP perusahaan. Jadi dalam OSS itu selain perusahaan juga ada perorangan. Perorangan. Jadi yang terpenting NIK, kemudian NPWP perorangan dan NPWP perusahaan ya. Jadi kalau bagi bagi usaha yang perorangan, modal dasarnya adalah NPWP pribadi. Ini juga saya membantu perpajakan. Untuk mendaftarnya kayaknya sangat mudah, sudah online juga untuk mendapatkan NPWP pribadi. Jadi kalau ditanya masalah integrasi dengan pajak, jika kita tidak punya NPWP perusahaan atau NPWP pribadi, otomatis layanan dalam OSS ini tidak akan kita dapatkan nomor induk bursa atau produknya tidak akan keluar. Dan jika ada kewajiban yang tidak terselesaikan, ada pajak yang tertunggak, tidak akan kita dapatkan, tidak diproses ya. Tidak akan dapatkan produk yang ada dalam OSS. Terus ada yang kedua, pertanyaan tadi menyangkut apa saja produk dalam legalitas OSS. di dalam OSS. Jadi dalam OSS ini sekali lagi silakan membuka oss.go.id. Dalam OSS ini yang akan kita dapatkan nomor induk berusaha. Kalau dulu kita nggak mengenal TDP, ya sekarang nomor induk berusaha. Terus akan kita dapatkan izin usaha. Izin usaha ya. Dulu kita mengenal SIUP. Nah, sekarang kalau SIUP itu kan surat izin usaha perdagangan. Kalau izin usaha dalam OSS itu dia terpecah-pecah berdasarkan bidang usahanya. Apakah dia izin usaha jasa konstruksi, izin usaha perdagangan, izin usaha pariwisata dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau dalam OSS itu istilahnya seperti apa, Pak Al? Jadi dalam OSS itu kayak seperti SIUP situ itu apa? Apa menjadi istilahnya? Jadi kalau dalam OSS ini dengan tadi salah satunya TDP berganti namanya jadi NIB. NIB. Iya. Kalau singkatan dari NIB nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha, ya. Jadi kalau selain TDP ada juga namanya SIUP. Dulu namanya surat izin usaha perdagangan. Di dalam OSS ini yang kita akan dapatkan namanya izin usaha. Izin usaha. Tergantung bidang usaha apa yang kita mohonkan. Kalau dia perdagangan namanya izin usaha perdagangan. Kalau dia pariwisata, izin usaha pariwisata. Oke, itu berapa lama Pak untuk proses pengurusan? Kalau yang sudah memahami dan silakan sekedar informasi sudah banyak literatur yang bisa kita dapatkan, baik dari YouTube juga ada. Dan kita bisa mendownload caranya. Ada buku manual juga boleh. Untuk mendaftarkan NIB selama tidak ada proses permasalahan pajak dan tadi, NIB kalau kami yang sudah biasa melakukan itu dan pekerjaan kami setengah jam itu bisa ya? Bisa. Langsung bisa diproses ya? Langsung bisa proses. Yang setelah NIB ini yang membutuhkan proses butuh waktu. Yang namanya izin usaha ini yang membutuhkan waktu karena pembuatan NIB itu ada berapa tahap. Terus di pembuatan izin usahanya ini ada 8 tahap. Ada 8 tahap. Ya, apa aja itu Pak? Ya, jadi ada istilah lokasi. Ada masalah tempat, sewa apa tidak sewa, koordinatnya di mana. Nomor itu induk, itu harus diperjelas lagi begitu Pak. Apakah izinnya izin lama atau baru. Ini diupload semua. Jadi kalau kita memilih sewa, otomatis untuk legalitas kepemilikan tempat tidak diminta. Namun kalau kita pilih bukan sewa, pasti yang akan diminta adalah IMB-nya, sertifikatnya. Silakan masukkan nomornya dan upload semua melalui PDF.
PDF. Ya. Oke. Tadi Pak Al juga sempat berbicara mengenai adanya perubahan berapa digit gitu ya. Ya. Dari 4 menjadi 5 digit ya kalau nggak salah tadi ya. Itu apa Pak? Jadi kalau 4 digit ini adalah gelondongan. Contohnya. Gelondongan. Ya. Kalau 5 digit ini sub-subnya. Jadi 5 digit ini lebih terspesifikasi. Kalau dulu ya? Cuma pokoknya jadi anggaplah satu perusahaan konstruksi. Semua jenis konstruksi bisa diambil dulu 4 digitnya. Sekarang kalau 5 digit konstruksinya macam-macam. Apakah dia bangunan, sipil. Nah ini terbagi-bagi semua. Sudah lebih detail. Oke. Jadi ini merupakan tadi seperti diinformasikan juga ya, untuk diproses di OSS ini tentunya para pengusaha ya itu harus melengkapi apa yang menjadi berkas mereka gitu ya. Sebenarnya apalagi Pak biasanya yang menjadi kendala para pengusaha jadi gitu? Saya tambahkan dalam OSS itu kita kembali yang pola lama. Kalau dulu kita bawa berkas ke PTSP. Sekarang dengan ada OSS ini kita tidak perlu membawa berkas. Semua di PDF kan. Dan pastikan tadi persyaratan yang diinginkan oleh OSS itu terpenuhi. Pajak, NIK tadi dan AHU-nya. Terus untuk dalam OSS ada istilah pemenuhan komitmen. Jadi contoh tadi kita bawa berkas, berarti berkas sudah kita siapkan semua. Kalau sekarang dalam OSS berkasnya diupload. Kalau apa yang diinginkan oleh sistem OSS ini kita tidak penuhi, akan keluar tidak memenuhi komitmen. Jika ada kendala silakan ke kantor PTSP kalau menyangkut masalah pemenuhan komitmen. Berarti ada berkas yang kita centang kita tidak penuhi. Nah itu saja sebenarnya. Oke. Itu ya Smart Listener. Jadi ada gambaran sedikit ya bagaimana untuk pengurusan AHU ini ya. Ya sekali lagi saya tambahkan Bu. Jadi intinya silakan masyarakat daftar sendiri dimanapun, daerah manapun. Terus terang saya pernah dimintai pertolongan di luar dari Sulawesi Selatan, di luar dari Kota Makassar. Untuk didaftarkan begitu. Untuk didaftarkan dan saya bantu. Jangankan di sini, dari Jakarta, Surabaya saya pernah layani. Oke. Baik, kita masih lanjut lagi ya Pak Al dan juga Ibu Meli. Kita ada lagi pertanyaan tadi untuk ke Ibu Meli ya. Buat Ibu Disdukcapil, bagaimana perihal anak campuran? Bagaimana regulasi yang berjalan dan teknisnya itu seperti apa katanya Pak? Ibu, ya, silakan. Baiklah, mungkin sebelum kita mengetahui regulasi, kita mungkin perlu juga tahu dulu definisi penduduk. Ya, penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Ya, itu. Terus yang warga negara Indonesia adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan peraturan perundang-undangan sebagai warga Indonesia. Ya, untuk regulasi dalam hal perkawinan campuran anak, tidak serta merta ini maksudnya anak yang lahir walaupun perkawinan campuran kalau tidak sesuai peraturan perundang-undangan seperti definisi adalah orang asing yang tercatat sebagai yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kami juga tidak bisa membuatkan akte kelahiran. Nah, kalau sesuai peraturan perundang-undangan artinya perkawinan campuran yang sah diakui oleh negara. Nah, ini yang kita membuatkan akte kelahiran. Buat akte kelahiran tidak sebegitu saja, harus dulu dia mempunyai kitab. Kitab itu kan masanya 5 tahun. Jadi kami keluarkan membuatkan nik dulu. Nik, maksudnya kitab ini untuk orang tuanya yang perkawinan campuran, laki-lakinya warga orang negara luar, asing, warga negara asing, WNA dan WNI. Itu kami buatkan lihat kitabnya dulu, karena kan dalam hal ini peran serta Kementerian Hukum dan HAM dalam mengeluarkan kitab ataupun kitab. Kitab kan berlaku kartu identitas tinggal tetap yang berlaku 5 tahun. Kartu identitas tinggal sementara berlaku 1 tahun. Oh, itu dikeluarkan oleh Kemenkumham. Kementerian Hukum dan HAM. Nah, inilah hubungannya
Dinas Kependudukan Catatan Sipil dengan AHU itu. Tapi kalau selama ini Ibu Meli untuk seperti yang informasikan ya, selama ini ya, apa sih yang menjadi kendala untuk seorang anak dari hasil perkawinan campuran itu untuk mendapatkan akte begitu? Selama ini permasalahannya, tantangannya seperti apa? Sebenarnya permasalahan tidak ada apabila dokumen lengkap. Dokumennya lengkap. Iya, ini kan hanya berdasarkan karena kami catatan sipil itu Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, artinya mencatat apa yang dikeluarkan oleh negara. Nah, dalam hal ini untuk akte kelahiran perkawinan campuran harus melapor ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Dulu dicatat perkawinan di Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan dibuatkan seperti yang saya bilang tadi, dibuatkan kartu keluarga. Bagaimana dengan mereka yang menikah di bawah tangan gitu, Bu? Kalau nikah di bawah tangan, mohon maaf. Untuk nikah di bawah tangan ini kan artinya dia tidak punya kitas ataupun kitab. Nah, ini kami tidak bisa membuatkan akte kelahiran. Nikah di bawah tangan itu adalah anak seorang ibu. Iya. 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 Kalau anak seorang ibu. Anak seorang ibu. Jadi untuk nama belakangnya seperti apa itu, Bu? Misalnya kan kalau nama lengkap itu kan ada nama anak, kemudian di belakang memakai nama ayah begitu. Nah, kalau dari yang kasus seperti itu, dokumennya yang nikah di bawah tangan itu adalah adalah anak dari seorang ibu bernama ini. Oh. Iya. Karena kan akte kelahiran itu ada berapa? Akte kelahiran itu bisa diterbitkan tanpa nama ayah, tanpa nama ibu. Yang kedua, nama ibu dan tidak ada nama bapak. Iya. Yang ketiga, nama bapak, nama ibu. Iya, itu yang bisa diterbitkan. Masih ada yang ingin tambahkan, Bu, untuk pertanyaan dari Pak akun Syarif, teknisnya seperti apa untuk regulasinya? Regulasinya perkawinan campuran setelah melakukan pernikahan baik di Indonesia maupun di luar negeri, yang bersangkutan itu melapor ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan hal pencatatannya. Apabila anak yang lahir datang ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil, sama seperti umumnya persyaratan umum, membawa fotokopi buku nikah, keterangan lahir asli dari rumah sakit, kartu keluarga, dan mengisi formulir. Itu yang harus disertakan. Yang harus disertakan itu wajib KTP suami istri. KTP suami istri. Iya. Oke. Baik, kita ada pertanyaan lagi berikutnya ini dari akun Dian. Layanan Dian Mega Safitri, layanan apa saja yang terintegrasi dengan AHU selain Dukcapil katanya? Nah, ini Pak Al atau Ibu Meli? Dua-duanya ya? Iya, dua-duanya. Silakan Pak Al. Iya, jadi layanan apa yang tadi juga sebenarnya sudah sempat terjawab. Ya, disounding juga sedikit tadi. Jadi yang terintegrasi tadi layanan AHU yang dimaksud ya? Layanan terintegrasi dengan AHU selain Dukcapil katanya. Layanan apa saja yang terintegrasi dengan AHU selain Dukcapil? Ya. Jadi layanan-layanan yang terintegrasi itu tadi salah satu contohnya adalah OSS. OSS. Iya. Dalam OSS ini terintegrasi dengan beberapa kementerian. Selain beberapa kementerian, langkah awalnya adalah dulu kependudukan. Iya. NIK ya. NIK. Kependudukan, Kemenkumham, dan juga perpajakan. Nah, itu. Di dalamnya lagi banyak kementerian-kementerian yang sudah dalam proses beberapa kementerian untuk NSPK-nya, norma standar prosedur dan kriterianya. Jadi sekali lagi dalam OSS itu intinya siapkan ini untuk smart listener, siapkan pastikan data kependudukan Anda sudah siap, legalitas usaha atau akta notaris di kenotariatan Anda sudah siap. Kalau memang keluar pada tahun di bawah 2019, silakan melakukan updating di notaris terdekat. Tidak mesti notaris yang tertera pada akta Anda. Oh, jadi bisa? Ya? Bisa. Iya. Saya kira harus yang sudah ditentukan gitu ya, bisa kita cari sendiri gitu. Jadi dimanapun notaris terdekat silakan. Selain itu sudah siapkan akta notarisnya, sudah terupdate, pastikan tidak ada permasalahan pajak.
Itu saja sebenarnya kata kuncinya. Oke, ya. Saya kira cukup ya untuk Dian Mega Savitri, dan mungkin dari Bu Meli ingin tambahkan, Bu? Seperti yang dibilang Pak Al, masalah kependudukan terkoneknya ini semua ada untuk administrasi kependudukan, untuk pemanfaatan data. Pemanfaatan data ini untuk pemanfaatan data yaitu memakai hak akses. Yang hak akses mana? Yang ini sudah yang ada perjanjian kerjasama yang terkonek di beberapa instansi. Yang sekarang ini sudah 2.500 lebih penggunaan pemanfaatan data, yang termasuk Kementerian Hukum dan HAM. Berapa, Bu? 2.500 lebih pemanfaatan data. Untuk maksudnya ini untuk seluruh Indonesia. Untuk pemanfaatan data itu yang digunakan berbasis NIK. Karena kan nanti semua ini satu NIK adalah satu orang. Tidak ada lagi yang ganda. Double ya, ganda. Ya. Walaupun itu NIK pindah dimanapun, NIK itu yang dibawa. Yang berubah elemen data itu adalah hanya alamat. Elemen data lain itu tidak ada berubah kecuali alamat saja. Jadi kelihatan historinya ini dari mana 7371. Oh, ini dari penduduk Makassar awalnya. Oh, langsung kelihatan semuanya. Iya, kelihatan semua. Jadi sekarang ini dengan adanya teknologi ini, jadi kami juga melayakan untuk pelayanan, kami juga sudah bisa administrasi kependudukan itu sudah bisa cetak di rumah. Jadi tidak harus di kantor Dukcapil. Tidak harus kantor Dukcapil, kecuali KTP dan KIA itu harus ke Capil. Dalam hal ini kami buka pelayanan di 15 kecamatan. Ya, itu yang memang harus di Dukcapil mengenai layanan KTP itu maksudnya, Bu, apa yang mereka harus menjadi persyaratan ya yang mereka harus lakukan di Dukcapil, seperti yang Ibu informasikan, apakah memang ada pencocokan sidik jari atau bagaimana, Bu? Iya, untuk KTP baik yang sudah melakukan perekaman atau yang belum. Kalau belum kan harus melakukan perekaman. Itu semua diambil retina mata, sidik jari, dan kami memberi persyaratan kalau baru yang melakukan perekaman segera datang ke kantor camat dengan membawa fotokopi kartu keluarga dan cocokkan elemen data dengan dokumen yang dipegang, akte ataupun ijazah untuk mencocokkan dokumen yang ada. Jadi jangan sampai diwakilkan lagi gitu ya? Iya, tidak bisa diwakilkan. Apalagi kalau biasa untuk pengurusan akte kelahiran gitu, Bu ya? Iya, jangan diwakilkan supaya tidak ada kesalahan nama, nama orang tua, dokumen yang lain harus dilampirkan. Oke. Baik, kita lanjut lagi ya untuk perbincangannya. Sebentar kita break lagi untuk sesaat ya Pak Al dan juga Ibu Meli. Baik, Smart Listener, untuk Anda yang masih ingin mendengarkan perbincangan kami di pagi hari ini, kita break untuk sesaat dan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 101,1 Radio Smart FM Makassar. Baik, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami di spesial program. Untuk hari ini kita masih berbincang mengenai administrasi hukum umum ya, atau AHU ya. Jadi untuk mempermudah ya untuk pengurusan AHU ini, kita mengenal adanya OSS ini ya, Online Single Submission, dan seperti yang diinformasikan oleh Pak Al tadi, untuk memudahkan pengurusan OSS ini pastikan ya untuk NIK Anda terdaftar, kemudian tidak ada sangkut pautnya dengan pajak, kemudian AHU-nya. Iya. Oke, baik, kita masih lanjut lagi ya, kurang lebih 10 menit lagi kebersamaan kita di pagi ini. Ini ada beberapa live chat juga yang sudah masuk di pagi ini kembali ya. Ini dari akun Arya Saputra. Bagaimana cara pendaftaran OSS untuk perizinan usaha mikro dan apakah itu dipungut biaya? Tadi ini baru saja kita bahas ya. Yeah. Terus syarat-syaratnya apa saja yang harus dipenuhi? Silakan Pak Al. Iya, baik. Sekarang kita sudah AHU-nya selesai. Nah, sekarang kita menyangkut OSS. Jadi dalam OSS itu ada izin usaha ada pilihan nanti di sana, ada non perseorangan, ada perseorangan atau cabang. Nah,
Jadi nanti kita memilih, kalau dia non perseorangan berarti anggaplah PT CP. Ya. Kalau perorangan seperti UMKM tadi yang UMKM ya. ya. Jadi di dalam pendaftaran OSS di situ ada juga memang layanan untuk UMK. Jadi silakan memilih layanan UMK, dan dalam layanan UMK itu ada kategorinya. Ada mikro, kecil, dan menengah. Silakan sesuai dengan keberadaan usaha kita. Untuk kategori mikro atau usaha perorangan ini, modal dasarnya adalah yang dibutuhkan pasti email, nomor telepon, NPWP pribadi. Pastikan kita kalau tidak memiliki NPWP pribadi sih buat supaya bisa masuk. Karena tanpa ada NPWP pribadi ini kita tidak bisa mendapat izin yang kita inginkan. Jadi silakan membuat NPWP pribadi. Jadi memang ada layanan untuk UMK. Kalau dulu kita dapatkan di kecamatan. Jadi dulu rekomendasi usaha mikro dari kecamatan. Ya, Sekarang biasanya ngurusnya ke RT RW gitu ya, RT RW sekarang nggak kemudian perlu. Oh, jadi langsung saja Pak secara online ya. Jadi layanan yang ada dalam OSS semua tanpa biaya. Ini aplikasi yang dibuat oleh pusat, pakai oleh semua kabupaten, kota, dan provinsi. Dan sekedar informasi, dalam OSS itu jika kita punya bidang usaha banyak, kewenangannya atau komitmen pemenuhan komitmennya bisa berbeda-beda. Bisa saja ada di Kota Makassar, bidang usaha yang satunya, bisa saja ada juga di provinsi, atau bisa saja juga ada di kementerian. Tergantung bidang usaha dan kewenangan siapa di situ. Akan tertulis nanti pada saat kita cetak pemenuhan komitmen, tertulis itu Wali Kota Makassar contohnya. Pemenuhan komitmen untuk bidang usaha ini Gubernur. Ada juga kementerian, tergantung besaran dan bidang usaha apa yang kita ambil. Jadi itu tercantum dengan jelas ya. Sistem yang akan mengatur sendiri. Oke. Ada lagi yang ditambahkan? Ya, jadi sekali lagi sebelum ditutup, smart listener, intinya silakan kita mendaftar sendiri. Kalau dulu kita yang bawa ke kantor, datang ke PTSP, sekarang tidak perlu, di rumah sudah cukup. Daftar sendiri, sampai proses penyelesaiannya cetak sendiri juga cetak sendiri. Dan berkasnya itu sudah ada dalam akun OSS kita. Kapanpun kita mau cetak boleh, masternya sudah ada di situ. Ya. Jadi sekali lagi silakan daftar sendiri, dan sekali lagi AHU tadi. AHU adalah Administrasi Hukum Umum yang dimiliki oleh Kemenkumham. Diberikan pekerjaan ini adalah kegiatan dari kenotariatan. Hubungan tadi AHU dengan OSS adalah integrasi ya. Itu lebih memudahkan Anda ya, masyarakat ya, untuk pengurusan izin ya. Sekali lagi silakan daftar sendiri di PTSP untuk izin usaha. Websitenya untuk oss.go.id. Bisa di-note sekali lagi Pak Al. Ya, sekali lagi silakan mendaftar melalui oss.go.id. Dan layanan di dalam OSS itu ada non perseorangan dan perseorangan. Itu banyak pilihannya ya. Tanpa dipungut biaya. Jadi untuk informasi lebih jelasnya lagi itu bisa langsung datang ke PTSP juga ya. Iya. Dan saya tambahkan lagi, jadi ada izin yang berbayar, itu adalah cuma IMB yang ada. Iya. Selain daripada itu non retribusi. Jadi silakan datang ke PTSP jika kurang informasi, boleh membuka YouTube. Banyak literatur yang bisa kita dapatkan di media-media. Pokoknya informasinya sudah terbuka gitu ya. Ya, mari kita sama-sama menuju Makassar 2 kali tambah baik. Untuk pertanyaan dari live chat ya, ini erat juga katanya dengan di Dukcapil nih. Untuk pendaftaran anak campuran, apakah ini sudah bisa menggunakan aplikasi online milik Dukcapil, dan bagaimana apakah free juga atau gimana tuh Bu Nilmas? Ibu Meli silakan. Ya, baiklah. Untuk administrasi kependudukan sekarang sudah berbasis online, yang mana sama juga semua sudah gratis dari lahir sampai mati. Untuk pengurusan administrasi kependudukan, kecuali KTP dan kartu identitas anak itu datang ke kantor camat, baik itu baru melakukan perekaman, KTP yang rusak, KTP hilang itu di kantor camat. Yang dua itu selain dari itu sudah bisa melalui website kami
dukcapil.makassar.go.id. Nah, sama juga harus ada email, nama email dan nomor handphone, karena setelah terprogres itu layanan dikirim ke email untuk dicetak sendiri di kertas A4 80 gram. Dan semua ingat, semua gratis tanpa dipungut biaya. Jadi masuk di website dukcapil.makassar.go.id, sisa memilih pelayanan administrasi kependudukan apa yang akan dilayani dan melengkapi segala permintaan yang tertera di website kami. Terima kasih. Oke, jadi sekali ya, ini untuk lebih memudahkan Anda, smart listener, untuk pengurusan ataupun berkas-berkas yang apa aja sih yang dibutuhkan, itu memang harus ada siapkan begitu ya. Iya, Oke. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami pagi ini untuk masuk ya berinteraksi bersama kami melalui live chat. Sekali lagi terima kasih untuk pagi ini ada Nima Hidroponik, akun Nima Hidroponik, kemudian Syarif, kemudian akun Dian Mega Safitri, kemudian akun Arya Saputra. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di pagi ini. Baik, sekali lagi terima kasih untuk semua narasumber, Pak Al Ghazali, kemudian Ibu Meli juga terima kasih Bu untuk informasinya. Dan